dengan bajunya Kak Dewi kalian sama. Ya memang ini tuh memang matching. Oh iya loh. Memang matching. Oh iya matching ya. Kita kan memang selalu matching. Enggak ya? Kok kamu gitu sih? Kamu selalu begitu. Nanti kalau aku jadian sama orang kamu patah hati. Cium dong, cium. Cium tangan maksudnya. Sekarang pilih. Mau Rian cium Kak Dewi atau gua sama Karen? Kalian ya kalian harus cium tangan Kak Karen Delano kan dia tua. Guys, tapi ngomongin Hari Patah Hati Nasional ya. Nggak boleh ngomong tua. Kenapa? Tapi ini aku Yang lagi ini nggak tua-tua. Ini mah beneran. Tadi lo bilang Iya. apa? Hari Patah Hati Nasional. Aku patah hati sama yang ini. Dia tuh awet Aku muda. patah hati sama yang ini. Gak pernah tua bener. Betul. Tapi kemarin jadi Hari Patah Hati Nasional karena dia Aku patah mengaku hati bahwa sama dia yang sudah ini. menikah selama 5 tahun. Ternyata dia udah menikah. Gak boleh fitnah. Kalau Emang dia udah menikah? Katanya gitu. Kalau nggak boleh fitnah. Kalau fitnah itu jadi dosa. Jariah lagi. Kenapa sih? Katanya begitu. Kata siapa? Kata siapa? Tadi si Karen emang ngomong gitu. Karen ngomong Nggak ada, gitu. gue nggak ngomong apa-apa. Di meja. Iya lu ngomong begitu lu. Ya kan? Ya benar. Coba tadi kita tanya ngomong. langsung ya. Ya. Bukan gue bilang, bukan dia yang udah nikah. Karen lu lihat deh. Dia sama-sama makan permen lo berdua. Gua mah Iya. Berhenti. Indra. Tidak perlu welcome back. Ada kembali bagi-bagi ambiar. sabar Kak, sabar. Kita tanya dulu siapa tahu salah. Sabar Kakak, sabar. 5 tahun 5 guys, tahun selama sudah ini kita nggak menikah. tahu dia udah Oh nikah. my Sama siapa takutnya hoax? Menikah. Nanti aku ceritain ya, aku ceritain. Ceritain sama siapa yang bener orang Jadi berharap kamu loh. selama ini WA-WAan sama aku tuh apa? Gilanya cantik banget tuh Kak Dewi. Satu Indonesia ibu-ibu pasti penasaran siapa yang sudah dinikahi dan berteman katanya udah 5 tahun. Kami ucapkan terima kasih. Sudah Aku nggak menyempatkan percaya. waktu datang ke sini. Siapakah perempuan itu? Kita lihat yang satu. Iya. Nunggu udah lama. Ada Ciki, pertanyaan satu. Jawab cepat. Ya. Jadi dijebak apa dipelet? Dibumbuin. sabar. Makanya yang bener serius ini pemirsa tuh sangkanya bener sih ya. Dipaksa. Oh, Oh dipaksa. dipaksa. Serius. Dipaksa sama netizen. Gitu, karena kalau setiap kali kita live gitu ya, pasti ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Istrinya di-spill dong, anaknya di-spill dong, konten apapun yang kita bikin pasti ada aja Minta di-spill apa namanya? pasangannya. Komentar-komentar gitu. Kapan nikah, kapan punya istri, kapan punya anak gitu ya. Lama-lama kalau sehari 2 hari itu oke-oke aja. Tapi kalau selama bertahun-tahun itu Ya, terus-terusan capek kan juga ya, kesel ya. agak enak juga ya gitu. Itu Jadi jadi sama kita loh, geng. daripada ini kita bete, ya udah kita bercandain. Emang bete kalau ditanya gitu. Lama-lama bete. Bete, King. Makanya kamu live deh di Instagram. Atau live di TikTok gitu, biar tahu rasanya. Parah dia. Kalau gua nggak pernah gua baca, gua skip aja, gua pura-pura nggak lihat kalau itu. Tapi kan kita bertanya maksudnya apakah itu betul atau tidak yang tadi itu? Oh tentu tidak. Tidak. Oh. Ya, sabar Cik. Jadi nggak benar. Aman Kak, aman. Jadi dia itu siapa Nadia itu? Itu temenan kita udah sekitar 20 tahunan ya. Jadi Karena Ingat mukanya ya, tuh kalau- beda, maksudnya nggak kayak bukan nggak pasangan. Kalau sama Kak Dewi tuh kayak pasangan. cocok ya. Tadi aja Ciki sempet gini, ya udah punya pasangan gitu. Iya. Iya, tadi Ciki bisik-bisik ya. Kalau sama Dewi kan kita percoba, sampingkan, coba. Coba sampingan deh Kak. Coba tuh. Kita percaya. banget. Sabar Ciki, sabar tenang. Saya sabar, saya. Kamu emang beneran suka? Ini udah 5 tahun ya Ambiar. Kamu Jangan sampai ya. gue sama Karen terancam Mulai dari nih. tenda-tenda, minta tenda lu, minta AC, minta dekor. Kamu tahu berlian? Apa? Hah? Berlian itu terbentuk karena apa? Ah. Tekanan dan waktu. Berlian yang mana dulu nih? Berlian simulasi. Ya berlian simulasi sih. Ayo. Indra tapi begini loh. Kan itu temenan 20 tahun. Apakah Indra pernah berpikir nanti keluarganya Nadia gimana kalau nonton disangka beneran?
Apalagi Nadia kan punya tetangga. Itu urusan Nadia ya. Jahat banget. Yang penting Nadia goalnya tercapai. Kalau dia live gitu kan di TikTok gitu, 10 orang yang nonton. Biasanya 10 orang. Sekarang 3.000. Harusnya Nadia ada Honor uang dia. transport tuh sama Indra Bruggman. Iya, Nadia. honor dia biasanya 2 juta kalau main sinetron, sekarang 1,9. Lihat turun dong. Kok turun 100.000? Turun dong. Selamat Selamat tadi ya ada Nadia. foto berdua mirip tahu. Enggak, karena jangan jahat loh. Mirip coba keluarin lagi foto yang tadi. Enggak, dia berdua. lebih mirip sama lu. Coba foto. Tapi Nadianya nggak masalah buat dia diangkat berita segala macam kayak gitu, dia nggak masalah. Oh, bukannya masalah lagi, dia pengen ini lanjut. Oh, dia pengen Gue lanjut. bilang, jangan dulu ya Nadia, gue Kenapa? bilang gitu. Karena ini tawaran-tawaran makin banyak, repot gue nya. Tapi sebenarnya kalau terus berkelanjutan banyak kontrak jadi akhirnya Aku yang rugi. Iya juga. Udah gue mau ngomong. Gitu. Tapi kalau sama kakak, Kak, enggak jadi. Kalau ini sama ini ikhlas. Gue mau nyanyi dong, Pelan. Lagu gue mau nyanyi. Sabar. Jarum neraka. Kita mau kasih lihat satu ini. Sabar ya. Wah. Oke, lajang di usia 44 tahun, Indra Bruggman butuh jalur ekspres cari istri. Terus. Satu artikel, Kak. Duduk dulu sebelahnya lagi nih. Udah nunggu apa sih, Kak? Sabar Rian, masih ada Ciki. Terakhir dia berumah tangga, rumahnya itu seperti antariksa. Apa? Banyak piring terbang. Song. Dia Nggak boleh gitu loh, Rian. jatuhin Lu kalau mau, lu dari tahun pertama, setiap tamu lo mintain tenda, sampai sekarang udah Perempuan udah nunggu nih lama banget. Aku nggak pernah nunggu ya, sorry. Jalur ekspres itu maksudnya gimana? Jadi nggak butuh proses pendekatan yang terlalu panjang-panjang. Kalau memang kita udah taruh juga enggak juga ya. ini siap taruh sebelah. Cici siap. Jadi apa? Mau ekspres tuh gimana? Ya paling sebulan 2 bulan kalau memang udah cocok ya udah. Karena emang- Kalau cocok bisa datang ke rumah. Berarti kalau jadi Aindra tuh dalam artian udah siap. Udah siap. Udah siap banget. Udah harus siap. Daripada jalur ekspres mending dia COD. Astagfirullahaladzim. Tahu COD-nya apa? Ujung-ujungnya di COD. Apa? Cerai ogah damai. Makanya gua kagak mau sama lu karena lu memang ngajakin cerai nanti kalau udah nikah. Ya bukan pengalaman. Kalau aku mama. Nanti suami aku yang terakhir ini dia sampai mati sama aku. Ya insya Allah. Indra kebayang kalau rumah tangganya Kak Dewi Amaria. Kalau sama Aindra tuh kayaknya happy Iya, ya. happy. Kalau sama lu, Rian, Kalau sama lu mah ribut. kayak gejolak pasar. Tapi kalau ngomongin jalur ekspres, oke. Kriteria yang masuk buat Indra Bruggman itu yang seperti apa? Yang pintar nyanyi. Tidak! Kesempatan! Yang sudah berpengalaman. Lita! Kak Indra, coba dulu deh sama aku. Coba dulu. Seminggu. Coba seminggu. Gak murah-murah banget juga teh. Barang coba Apalagi? Hah? Apalagi? Pinter nyanyi, berpengalaman. Rambutnya. Rambutnya segini. Perlan, pas banget. Apalagi? Yang ada di sebelah kiri lah gitu. Sebelah kiri. Kalau dilihat dari gitunya, gesturnya Rian tuh kayak nggak boleh Kak Dewi sama orang. Tapi saya fair aja. Saya nawarin Lita. sih? Aneh. Tapi Lita ada kekurangannya. Apa? Kelilit pinjol. Serius Aindra? Ya. Serius kalau ada yang mau tuh apa? Yang paling utama. Yang paling banget. utama harus gimana? apa? Iya. Harus lincah ya. Dia mah serius. Harus bener, lincah, bener, kan bener. harus lincah. Masa mau cari cewek yang gak lincah? Kalau cewek lincah itu tidak membosankan pria, guys. Asik.
Tapi kalau yang suka janda mau nggak janda? Janda oke kan? Janda oke nggak? Semakin janda semakin bagus. Semakin janda semakin bagus. Wey. Tahu gitu harusnya dia kemarin diketemuin sama Roro Fitria. Lincah. Mas Rian cemburu ya. Cemburu, kelihatan Rian tuh cemburu. Lincah loh Udah Roro kelita Fitria. mulu dikasihnya. Iya, kelihatan cembek. Yakin? Mas Indra mah yakin sama gue. Kami yang nggak yakin. Kita mau kasih lihat Indra Bruggman, pria ganteng. Ini bisa dibilang ini 5 pria ganteng pasti Indra Bruggman masuk. Kita pasti lihat ini ada cerita dari Indra Bruggman dan juga mendiang ibunda. Cerita haru Indra Bruggman temukan tas berisi puluhan juta milik mendiang ibunya. Oh iya, jadi setahun setelah mama nggak ada gitu, ada perasaan kayak kalau lihat lemari itu kayak, ih Indra beresin lemari gitu. Cuman ngapain juga dalam hati beresin lemari ya, lagi mager gitu. Terus berapa kali ada firasat begitu, beresin lemari. Sampai ada satu waktu, yaudah beresin deh lemari. Pasti buka lemari, lagi beres-beres baju-bajunya. Saya lihat ada satu tas, ini tas siapa ya? Perasaan gue nggak pernah punya tas kayak begini dan nggak pernah naruh tas di lemari. Gitu. Terus akhirnya saya buka, itu tasnya hijau kayak tas almarhumah mama gitu. Saya buka, kok isinya uang. Saya kaget. Kok ada uang di sini ya, gitu. Saya tanya sama Ade kan, saya nggak berani untuk pakai itu uang. Saya tanya sama Ade itu tas siapa ya? Kok ada duit 50 juta? Nggak tahu kata Ade itu. Akhirnya tanya sama kakak. Kakak akhirnya yang, oh ya Allah katanya itu inget gak uang yang aku kasih buat mama jajan. Terus mama itu pakai sebagian lagi mama taruh. Waktu itu sempat ditanya uangnya di mana Ma, takutnya hilang karena kan nggak taruh di bank, ada di sebuah tempat yang aman. Ya di mana Ma, nanti takutnya Mama lupa karena udah mulai agak lupa beliau itu. Ada pokoknya itu uang buat AA beli bahan, dia bilang gitu. Hah? Buat beli bahan? Iya Mama taruhnya di mana? Adalah pokoknya AA nanti akan tahu kok uangnya ada di mana. Udah tuh, udah sejak itu udah selesai aja persoalan itu kan. Ya tiba-tiba setahun kemudian saya nemuin itu uang di dalam lemari. Sekarang uangnya kemana? Dibeliin bahan. Kok dibeliin bahan? Bagi kita. Wasiat. Dibeliin bahan, tapi enggak. Bahan tuh bahan untuk apa? Bahan kan kita punya baju busana muslim, fashion itu ya. Dan memang beliau itu orang yang support gitu. Dari pertama kali kita tuh nggak tahu soal bahan. Kita kalau belanja bahan itu pasti sama beliau. Beliau yang ngasih tahu ini bahan sifon seruti, ini bahan ini. Jadi beliau yang ngasih tahu. Ibu-ibu biasa kan. Ibu-ibu begitu. Begitupun sudah jadi baju, beliau tuh suka, ya Allah, beliau tuh kayak baca selawat gitu ya. Doain. Itu bajunya tuh gituin sembari beliau jalan. Mudah-mudahan laku. Kayak gitu-gitu. Kayak aku ya, Ya, Insya Allah. Pasti kalau kakak sama Kak Dewi, sama Kak Dewi buka usaha tambah maju. Amin. Suami aku biar maju, gitu-gitu ya Kak? Dewi puasa mulu kerjaannya kan Dewi. Terakhir sama yang Ono jualan ayam pinggir jalan bangkrut. Siapa jualan ayam? Jualan ayam? Emosi mulu Ria. Apa sih emosi? Doanya. Mama pasti gini intinya, siapapun yang jadi suami aku, kalau misalkan kamu itu selingkuh, pasti kita bercerai, titik itu doang. Kalau kamu setia sama aku, sakit masih bisa aku rawat. Tapi kalau udah selingkuh, bye. Oh betul, setuju. Jangan selingkuh. Terakhir ada yang sakit lu bongkar. Ini kita mau kasih lihat ya, coba regelin ya. Buat yang nanya, kok Indra orang Tasikmalaya tapi kelihatannya ada bulenya. Karena kakek dari Belanda, sejak bokap lahir, dia nggak pernah ketemu dengan bokapnya. Dan ini pertemuan pertama kali mereka di saat bokap usia 41 tahun. Dan itu pun cuma beberapa jam. Selepas itu mereka nggak pernah ketemu lagi karena komunikasi belum seperti sekarang. Gue lebih mirip bokap atau kakek? Yang sebelah sini kayak kopi lim koktong ya. Itu bokap. Ada Chinese Ini papa. Itu bokap. Itu iya papa. Kiri bokap. Ganteng banget kayak Chinese tapi ya. Iya. Itu kopi yang di Bangka Belitung ya. Yang itu siapa? Indra. Itu nggak tahu itu siapa itu. Itu Indra Bruggman. Itu. Jadi kakek tuh
Kakek dari Belanda. Kakek dari Belanda. Ketemu nenek di mana? Gantengnya sih Ketemu nenek, ya ganteng dia. Paling ganteng di Tasikmalaya. Ketemu nenek di mana? Ketemu nenek di sini, di Tasikmalaya. Ketemu di Tasik, terus pulang ke Belanda? Pulang ke Belanda pada saat nenek lagi mengandung papa. Jadi ketemu sama papa kakek itu umur 41 tahun? Iya, pada saat nenek mengandung, terus kakek harus pulang lagi ke Belanda gitu kan. Dan itu nggak bisa nolak karena situasinya lagi mungkin zaman-zaman peralihan Indonesia merdeka gitu ya. Akhirnya udah komunikasi lewat surat, karena waktu itu memang komunikasinya cuma lewat surat. Selang berapa tahun udah nggak ada kabar, tiba-tiba bapak waktu itu umur 41 tahun, datanglah kakek ke Tasikmalaya nyari. Nyari? Papa tuh aslinya orang mana sebenarnya? Papa tuh ya Sunda Belanda. Oh, pantas. Jadi dari kecil papa itu nggak pernah lihat bapaknya. Nggak pernah lihat. Pada saat umur 40 tahun dicari sama kakek, akhirnya ketemu dan itu pun ketemu cuma beberapa jam. Kenapa? Gitu. Karena kakek harus pulang lagi ke Belanda. Gitu. Jadi Pasti ya ketemu mama lagi ini ya, lagi apa ngejahit gitu. Boarding. Terus pas ketusuk gitu. Sinetron banget ya Ki. Akhirnya gitu, kenapa? Digituin. Oh sinetron. Terus keluar naga terbang gitu ya. Kok naga terbang? Apaan sih? Coba lagi. Naga terbang. Orang lagi ngejahit. Oh Ciki bisa nggak yang gini jadi animator? Tapi Indra pernah ketemu lagi nggak sama kakek setelah itu? nggak pernah, karena saya punya kakek tapi ya Nggak kenal. bukan yang seperti yang kita kenal dari zaman kita kecil sampai kita dewasa gitu. Jadi cuma sekedar saya punya kakek. Jadi nggak ada keterikatan batin. Tapi Indra pernah coba ke Belanda dan mencari keluarga nggak? Ada ke Belanda tapi cuma jalan-jalan aja sih. Oh. Tapi keluarga nggak ada, maksudnya sedikit aja apa tante atau? Belanda ada keluarga, cuman kan ya kita Sepupu karena nggak misalkan. kenal satu sama lain, jadi kan takutnya juga secara culture kita beda ya. Kita datang tiba-tiba ke sana, mereka juga mungkin kurang welcome atau gimana kan kita nggak tahu. Kayak aku kan kalau di Dubai, di Abu Dhabi kan keluarga aku banyak. Iya benar. Jadi kalau ke sana tuh aku say hi sama tante-tante, om-omku. Iya benar. Onta. Oke, Indra Bruggman, kita akan memberikan kesempatan Indra Bruggman berpindah tempat, duduk dalam sebuah kursi bernama kursi Kegegeran. Gegeran. Silakan. Oke. Mas Indra Bruggman, Ya. siapa rekan selebritis wanita yang menjadi tipe istri seorang Indra Bruggman? Siapakah? Siapakah atau apakah karakter? Siapa? Oh siapa? Harus jujur. Harus jujur ya. Iya dong. Dewi Persik boleh. Waktu ku kecil ku nggak tahu yang mau diomongin. Kenapa sih Rian? Jangan gitu dong. Gak apa-apa Kak, abaikan, Mas lanjut. Indra, Abaikan maksudnya aja, jangan gitu abaikan. dong. Nanti aku serius beneran ini loh. Abaikan Kak, abaikan. Lanjut Kak, lanjut Kak. Oke. Apakah pernah Mas Indra Bruggman mencoba mendekati wanita tapi ditolak? Masa seganteng gini ditolak? Justru karena saya takut ditolak, saya nggak pernah mendekati. Memberikan sinyal dan pancingan ya. Kenapa takut ditolak? Gak mungkin kan? Kan gak mungkin ditolak. Gak mungkin ditolak. Kenapa takut ditolak? mungkin ya? Gak mungkin. Ya kan nggak mungkin Nah, masa itu mau nolak Mas itu Indra perasaan Bruggman, kan aja. Oke, berarti mulai sekarang saya nggak akan Kasih sinyal doang. Nggak akan takut berarti. Kan takut ya Jangan udah. takut dong, ayo minta. Lanjut Kak Gue pertanyaannya. nanya udah sih. Masih kamu. Gak usah, apaan sih? Berapa luas Kabupaten Tasikmalaya? Apa benar Mas Indra Bruggman memilah-milih untuk berteman? Oh iya, kalau itu ya. Oke. Lanjut. Oke. Sebutkan apa perjalanan di hidup seorang Indra Bruggman yang tidak ingin diulang? Nah apa tuh? Ya tidak ingin diulang. Perjalanan kehidupan Yang yang, enak. dulu Kehidupan yang tidak ingin pernah diulang. terjadi dan gak mau diulang. Rasanya saya menikmati proses setiap kehidupan yang saya jalanin gitu. Baik buruknya itu yang membuat saya menjadi seperti sekarang. Jadi kalau dia perlu diulang, nggak ada yang perlu diulang. Betul. Setuju. Likewise. Ya.
Lanjutkan. Sebutkan inisial artis yang pernah minjam uang tapi nggak dibayar. Wah, ketawanya kenceng kayaknya ada nih. Wah, Kayaknya banyak deh. Kayaknya ada nih. Dari ketawanya mah aku banyak. juga mau ikut ketawa. Aduh. Salah satunya ya. Ya silahkan. Inisial aja, sebut nama juga boleh. Iya. Jangan. Inisial. Kasihan, Inisial. kasihan. Aduh dia nonton lagi nanti. Oh enggak, ini kita pagi ini kita nggak live kok ini. Kita matiin ini ya, kameranya ya, R. R, siapa R itu kira-kira? Sudah berapa lama dia meminjam uang? Lupa ya, udah lama ya. Udah lama ya? Terus gak dikembaliin sampai sekarang? Dan Pura-pura lupa. nggak mengharap juga sih. Jadi pada saat mereka pinjam dong ya sudah gitu. Tahu nggak? Tadi kan inisialnya R. Kata Lita gini, Lita Sugiarto katanya. Jahat banget ya Lita. Astagfirullahaladzim. masa Gak bodoh mungkin Lita Sugiarto minjem duit. Iya, lu Gila kali ya. Kalau ngomongin utang, tolong Rian Ibram Karendelano ya, jangan lupa bayar ya. Indra Bruggman, terima kasih banyak ya Iya, sudah bercerita terima sama kita. kasih. Semoga usahanya usaha baju muslim ya. Jodohnya cepat. Semoga jodohnya cepet dapet ya. Amin. Sama Kak Dewi deh. Nggak usah Dewi yang lain aja ya. Kita kembali lagi terlebih pagi-pagi ambil.